إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para bapak sekalian, jamaah sholat asar masjid Musholla Al-Idris yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian Al-Quran kita pada kitab Tafsir Jalalain. Pada beberapa waktu yang lalu memang acara kita sempat tertunda karena beberapa alasan, beberapa keadaan, tapi kita tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan menyia-nyiakan komitmen maupun niat amal salih kita, bahkan hanya sekedar berkomitmen atau niat untuk melaksanakan satu amal kebaikan atau amal salih itu tetap akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih itu sendiri. Meskipun karena satu dan lain keadaan amal itu kemudian tidak bisa terlaksana, sehingga ketika kemudian kita meniatkan untuk melaksanakan satu kebaikan, tapi kemudian karena qada Allah Subhanahu wa taala sehingga amal itu kemudian tidak terlaksana, maka sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala niat dan komitmen kita itu tetap akan mendapatkan pahala di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah bahkan apabila kemudian itu juga merupakan bagian dari satu amaliyah rutin kita, satu amaliyah rutin yang karena satu atau lain hal maka amaliyah itu tidak bisa terlaksana, maka kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mendapatkan bahagian pahala dari amal sholih yang kita lakukan. Waalaikumsalam. Katakanlah ketika seseorang kemudian terbiasa melaksanakan sholat berjamaah ke masjid atau ke mushola, tapi kemudian keadaan lalu dia sakit misalnya, sehingga tidak bisa melaksanakan, atau karena kondisi hujan yang sangat lebat disertai angin kencang sehingga juga tidak bisa
hadir, padahal ada keinginan kuat atau karena memang itu sudah menjadi bahagian dari rutinitas dia untuk melaksanakan satu kebaikan tersebut, maka dia tetap mendapatkan pahala atas kebaikan yang tertinggal atau kebaikan yang tertunda atau tidak terlaksana tersebut. Termasuk juga ini juga berlaku kepada kalangan kaum wanita. Kaum wanita itu telah mendapatkan satu uzur atau halangan yang bersifat alamiah, yang bersifat merupakan bahagian dari takdir kewanitaannya, yakni misalnya dia datang bulan atau haid. Karena keadaan tersebut, maka hal tersebut menjadikan kaum wanita tersebut tidak bisa menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terhalang untuk melaksanakan sholat, terhalang untuk melaksanakan membaca Al-Quran. Tetapi manakala hal semacam itu telah secara rutin dia lakukan kesehariannya, setelah secara rutin dilakukan pada kesehariannya, maka baginda Nabi menyatakan atau menjanjikan bahwa kaum wanita tersebut tetap akan mendapatkan bahagian pahala dari kewajiban-kewajiban atau dari amal-amal salih yang secara rutin terus-menerus mereka lakukan di waktu-waktu ketika mereka sedang tidak berhalangan. Di waktu-waktu ketika mereka sedang tidak ada uzur. Nah, karena itulah maka pembiasaan pada diri kita untuk senantiasa secara rutin atau secara istiqomah melaksanakan amal-amal salih atau amal-amal kebaikan itu atau amal kebajikan itu adalah bagian dari upaya kita untuk terus-menerus mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala dan keridhoannya kepada kita. Dan ini juga merupakan salah satu yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang Muslim pegunungan yang datang kepada baginda Nabi SAW dan meminta nasihat kepada beliau. Apa yang harus dilakukan olehnya ketika dia kemudian masuk ke dalam agama Islam. Maka Nabi kemudian menyatakan amantu billah, qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomahlah. Jadi istiqomah ini juga bagian dari membangun pendirian, ya, membangun ketetapan hati dan pikiran untuk terus-menerus berada di jalan keimanan kepada Allah, terus-menerus berada di jalan ketaatan kepada Allah, dan untuk secara terus-menerus berusaha melaksanakan apa yang menjadi bagian dari perintah-perintah Allah dan syariatnya. Karena itulah maka para bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita sebenarnya tidak perlu khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala akan bahagian dari apa-apa yang kita tidak bisa
melaksanakannya karena satu atau lain keadaan, sementara pada saat-saat yang lain kita sebenarnya telah memiliki komitmen untuk terus-menerus berada di jalan ketaatan itu. Kita sudah memiliki komitmen untuk terus-menerus melaksanakan rutinitas kebaikan itu, karena pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan ya komitmen, kemudian azam atau niat dari kita dalam ketaatan tersebut. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan berikutnya adalah pada ayat ke 104 ya, dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat tersebut, Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Allah berfirman yang maknanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Ra'ina ini maknanya sudilah Anda wahai baginda Nabi untuk memperhatikan kami atau mendengarkan kami. Wa qulun dzurna, tetapi katakanlah sebagai ganti dari kata tersebut unzurna, ai unzur ilaina. Maksudnya itu adalah perhatikanlah, hendaklah Anda sudi memperhatikan kami. Jadi makna kedua ayat, kedua kata ini adalah sama. Ra'ina dengan unzurna ini maknanya sama. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan agar kaum muslimin tidak menggunakan kata yang pertama, tetapi hendaklah memilih diksi atau kata yang kedua. Wasma'u, unzurna wasma'u, perhatikanlah, hendaklah Anda memperhatikan kami dan mendengarkan kami. Walil kafirina adzabun alim, dan sungguh bagi orang-orang yang kafir itu Allah menyediakan adzabun alim, yakni azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat menyakitkan, azab yang sangat pedih. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini sekali lagi menggambarkan atau memberitakan keadaan kaum Yahudi Bani Israel, ya. Keadaan kaum Yahudi Bani Israel, di mana mereka senantiasa berusaha menggunakan berbagai kesempatan itu untuk menunjukkan pembangkangan mereka. Mereka selalu berusaha memanfaatkan setiap keadaan itu untuk menunjukkan Waalaikumsalam. Nah, jadi baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita ketahui, ketika beliau telah hijrah ke Madinah, baginda Nabi Muhammad SAW itu posisi beliau
adalah sebagai pimpinan, ya, sebagai pimpinan atau sebagai bahkan bisa diposisikan sebagai kepala pemerintahan masyarakat Madinah, kepala pemerintahan masyarakat Madinah, di mana masyarakat Madinah itu meskipun sudah merupakan satu institusi pemerintahan yang berada di bawah baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi realitas masyarakat Madinah itu masyarakat yang plural, masyarakat yang majemuk, yang menggambarkan seperti yang digambarkan sebagai semboyannya bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Itu masyarakat Madinah di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sudah menggambarkan realitas itu. Jadi bukan masyarakat yang homogen, yang satu yang persis sama satu dengan yang lain, seluruhnya masyarakat umat Islam beriman, taat semuanya, tidak. Tapi masyarakat Madinah itu masyarakat yang heterogen, masyarakat yang beragam, masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai kepercayaan dan agama. Tetapi masyarakat Madinah itu berada di bawah komitmen yang sama untuk dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui apa yang disebut sebagai Wathiqah Madinah atau Piagam Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, beliau itu kemudian mengumpulkan pemimpin-pemimpin kabilah yang ada di kota Madinah dan sekitarnya itu. Lalu beliau itu meminta mereka meratifikasi, istilahnya bersama-sama mensepakati satu perjanjian atau satu piagam yang disebut dalam sejarah sebagai Wathiqah Madinah, Piagam Madinah. Para cendekiawan modern itu mereka menyebut bahwa Wathiqah Madinah ini atau perjanjian Piagam Madinah ini adalah sebuah piagam yang benar-benar menunjukkan gambaran satu masyarakat yang modern sebenarnya. Jauh sebelum diratifikasinya apa yang disebut sebagai Universal Declaration of United Nations itu ya, deklarasi universal PBB, piagam PBB yang dikatakan itu sebagai sebuah piagam perjanjian yang menyatakan secara baik pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Nah, itu jauh sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya, itu Piagam Madinah itu sudah menyatakan hal tersebut. Di mana Piagam Madinah itu berisi pengakuan akan keragaman budaya, akan keragaman suku, akan keragaman etnis, akan keragaman keyakinan dan keagamaan dari masyarakat Madinah. Pengakuan Islam akan keragaman itu dan sekaligus jaminan Islam akan perlindungan terhadap keragaman tersebut. Itu Piagam Madinah ternyata terisi dari beberapa puluh pasal Piagam Madinah itu yang menyatakan hal-hal semacam itu. Dan itu diakui sebagai piagam yang mendahului pada zamannya untuk pengakuan akan hak-hak asasi manusia, suatu gagasan atau konsep yang datangnya dari masyarakat barat itu, yang dimana dikatakan bahwa manusia itu punya hak-hak asasi. Nah, jauh sebelum itu
Islam sudah memberikan pengakuan itu melalui apa yang disebut sebagai Piagam Madinah. Mengapa di sana dikatakan Bhinneka Tunggal Ika? Karena memang masyarakat Madinah itu yang pertama terdiri dari kaum muslimin. Nah, kaum muslimin ini sendiri ada 3 golongan besar di sana itu. Ada golongan muhajirin, yakni orang-orang yang eksodus atau pindah dari Mekah mereka karena mereka muslim mengikuti baginda atau mengikuti perintah untuk hijrah ke Madinah. Mereka disebut sebagai kaum muhajirin. Mereka bukan orang-orang asli Madinah. Mereka pendatang. Mereka terdiri dari berbagai kabilah-kabilah dari bangsa Arab yang memang bukan asli penduduk Madinah. Lalu ada lagi kaum muslimin yang dari kalangan Ansor, yakni penduduk asli Madinah dari kalangan Ansor. Nah, orang-orang yang disebut sebagai Ansor ini oleh baginda Nabi disebut Ansor karena mereka menyatakan kesediaannya untuk menolong agamanya Allah dan menolong perjuangan dakwahnya baginda Nabi untuk menerima kehadiran kaum muslimin dan baginda Nabi di Madinah. Mereka disebut sebagai kaum Ansor. Ini sendiri terdiri dari berbagai kabilah juga. Di antaranya 2 kabilah besar, yakni Aus dengan Khazraj. Suku Aus, suku Khazraj. Nah, suku Aus dan suku Khazraj ini meskipun penduduk asli Madinah, tapi mereka itu sudah terlibat konflik selama ratusan tahun sebelumnya. Sudah terlibat konflik antar mereka itu. Sebentar perang gitu. Benar perangnya itu dan konfliknya itu bukan sekedar konflik ini, tapi sudah konflik berdarah-darah begitu di antara mereka. Barulah kemudian setelah mereka masuk ke dalam Islam dan menyatakan komitmen keislamannya, mereka kemudian akhirnya menemukan makna persaudaraan itu, sehingga mereka akhirnya mengakhiri konflik di tengah-tengah mereka. Terlebih setelah baginda Nabi hijrah, persaudaraan mereka bertambah kuat. Tapi yang namanya ikatan kabilah atau ikatan kesukuan itu masih tetap ada, tetapi sudah tidak seperti sebelum mereka masuk Islam. Lalu di tengah-tengah mereka juga ada kaum Arab yang tidak masuk Islam. Orang-orang Arab aja ini penduduk pribumi Madinah yang mereka belum masuk ke dalam agama Islam, masih dalam kepercayaan leluhurnya begitu. Karena memang Nabi juga tidak memaksakan orang-orang Arab itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Baginda Nabi tidak memaksakan mereka. Lalu ada juga di antara mereka itu penduduk Madinah itu orang-orang Yahudi yang masih dalam agama Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini pun sendiri juga ada berbagai kabilah, berbagai suku yang juga di antara mereka itu terlibat konflik begitu. Sehingga mengapa sebenarnya bisa dikatakan masyarakat Madinah ini masyarakat yang beragam, masyarakat yang heterogen gitu istilahnya. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika, mereka mesti heterogen, berada di bawah kepemimpinan Islam dan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, hanya saja mengapa ayat ini kemudian diturunkan oleh Allah? Memang perilakunya orang-orang Yahudi ini selalu mereka merongrong, selalu mereka berusaha memanfaatkan momentum apapun itu untuk menyatakan pembangkangan kepada baginda Nabi. Jadi meskipun mereka tuh awalnya itu sepakat dengan isi Piagam Madinah, tapi pada kenyataannya itu mereka selalu merongrong. Termasuk dalam konteks ini. Jadi artinya di sini orang-orang Madinah itu, karena mereka kan anggap kita posisikan sebagai rakyat. Nah, sementara baginda Nabi itu sebagai pemimpin mereka. Mereka itu terbiasa ketika berjumpa dengan baginda Nabi, ya, di perjalanan kah atau mungkin di
tempat-tempat keramaian dan sebagainya. Mereka berusaha menyampaikan permasalahan atau menyampaikan keluhan atau informasi kepada baginda Nabi itu dengan didahului oleh kata ra'ina. Ya, misalnya ketika menyeru wahai Nabi ra'ina. Ra'ina ini artinya mohon Anda sudi memperhatikan apa yang kami sampaikan. Jadi ini adabnya lah istilahnya. Adabnya orang Madinah itu sebelum mereka mator gitu menghaturkan satu masalah atau apa kepada Nabi, mereka selalu menyatakan mendahului dengan ro'ina. Jadi sudilah Anda untuk memperhatikan apa yang akan kami sampaikan. Maksudnya begitu. Gitu. Ini bagian dari adab ya, adab Arab. Nah ini yang kemudian sering diplesetkan oleh orang Yahudi. Kata-kata ro'ina itu oleh orang-orang Yahudi kemudian dia katakan ru'una gitu. Jadi mereka mempelesetkan kata ro'ina dengan ru'una. Dimana maknanya itu, kalau ro'ina itu artinya sudilah Anda memperhatikan apa yang kami sampaikan itu. Kalau ru'una itu artinya itu makian, makian. Jadi artinya ketika misalnya seorang mengatakan ru'unah kepada orang lain, itu berarti dia orang yang goblok, gitu istilahnya. Dia orang bodoh, dia orang goblok. Jadi ketika ada baginda Nabi lewat, mereka ru'unah, ya, memplesetkan dari kata ro'ina, dari kata ro'ina, gitu ya, diplesetkan begitu. Maka baginda Nabi itu tidak suka. Ya namanya beliau juga manusia. Beliau tidak suka dengan kata-kata itu, tidak suka. Tetapi itu terus berlangsung begitu. Orang-orang Yahudi itu terus begitu dengan kata-kata yang, jadi kata-kata itu plesetan dari kata adab, ya, dari kata-kata yang sebenarnya menunjukkan adab lalu diplesetkan menjadi ru'unah begitu. Sehingga maksudnya itu orang-orang Yahudi itu ingin mengejek juga orang-orang Muslim itu. Kok mereka mengatakan kepada nabinya ru'unah katanya. Padahal sebenarnya yang dikatakan adalah ro'ina gitu, tapi nabinya dibilang ru'unah. Ya maksudnya itu kan dia ingin membuli, ingin menghina, celaan, bentuk celaan. Kok nabinya dicela gitu. Nah akhirnya kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan agar kaum muslimin itu tidaklah menggunakan kata ro'ina ketika bertemu dengan baginda Nabi, tapi hendaklah menggunakan kata lain, yakni unzurna wasma'u gitu. Yang ini kalau menurut pengertian bahasa Arab ini justru lebih baik lagi keadaannya, tutur bahasanya itu lebih baik lagi. Unzurna wasma'u maknanya adalah unzur ilaina wasma'u ma tu'maruna bihi sima'an qabuli. Jadi artinya sudilah Anda wahai baginda Nabi unzurna memperhatikan apa yang kami sampaikan, wasma'u dan Anda sudi juga untuk mendengarkan, dan kami akan mendengarkan ya, apa yang Anda perintahkan. Maksudnya demikian. Nah, kalau kata itu tidak bisa diplesetkan lagi. Kata-kata itu yang Allah perintahkan itu, orang-orang Yahudi menjadi kehilangan akal. Ini mau diplesetkan gimana lagi? Tidak bisa kata-kata seperti itu. Maka kemudian Allah juga memberikan ancaman kepada orang-orang yang dengan mudahnya mereka itu memutarbalikkan kata-kata itu dengan walil kafirina adzabun alim, dan sungguh bagi orang-orang kafir itu ada azab yang sangat menyakitkan yang akan mereka
dapatkan kelak di akhirat. Nah, ini jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari ayat ini kita juga bisa mendapatkan gambaran bagaimana di satu sisi karakter orang-orang Yahudi itu, yang dimana mereka dalam hal ini Yahudi Bani Israel, yang dimana mereka itu bahkan hingga ada kesempatan apapun mereka berusaha untuk melakukan provokasi, untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka memutarbalikkan fakta, ya. Hingga saat ini pun kita juga masih bisa mendapatkan keadaan itu. Bagaimana mereka berusaha memberikan gambaran, ya, bahwa apa yang mereka lakukan berupa kezaliman dan kekejian terhadap kaum masyarakat Palestina dan Gaza itu adalah bentuk pertahanan diri. Mereka bahkan menyebut pasukannya itu sebagai pasukan pertahanan Israel. Jadi IDF ini singkatan dari Israel Defense Force, ya. Jadi pasukan pertahanan negara Israel. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah sebagai bentuk pertahanan diri mereka atas serangan yang pertama kali dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober itu yang selalu mereka opinikan, bahwa apa yang kami lakukan ini adalah bentuk pertahanan diri, bentuk mempertahankan kedaulatan dari apa yang dilakukan oleh Hamas yang menyerang Israel sebelumnya, begitu. Bahkan mereka juga berusaha membangun opini bahwa Hamas itu adalah pasukan teroris, ya. Jadi mereka selalu menyebut sebagai bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas itu adalah terorisme. Nah, ini gambaran yang kurang lebih sama seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran ini, bahwa mereka selalu berusaha memutarbalikkan fakta dalam rangka untuk membangun opini, begitu. Padahal apa yang mereka lakukan itu sebenarnya justru sudah tidak bisa lagi disembunyikan dari apa yang diketahui oleh masyarakat dunia secara lebih luas. Jadi kalau kita memperhatikan saat ini di dalam suasana dan dalam era teknologi digital seperti saat ini, di mana kemudian masyarakat itu sudah memiliki masing-masing media sosial, itu sulit sekali untuk bisa menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sulit sekali untuk bisa menyembunyikan fakta dan berusaha mengubah opini, gitu. Karena media informasi itu sedemikian cepat, begitu, sedemikian cepat. Apa yang terjadi, apa yang kita baca atau yang kita ketahui sekarang tentang masyarakat Palestina misalnya, itu adalah kejadian yang terjadi hanya beberapa menit yang lalu, begitu. Hanya beberapa menit yang lalu, bukan lagi hitungan jam, bukan lagi hitungan hari, tapi kita sudah bisa mengetahui. Kenapa? Karena setiap orang itu sekarang bisa menjadi pembuat berita. Setiap orang bisa menjadi penyampai informasi dengan adanya teknologi digital lewat HP, Android, kemudian ada aplikasi-aplikasi media sosial itu. Setiap orang bisa menjadi pembuat berita, menjadi penyampai informasi, begitu. Dan ini berbeda dengan kenyataan mungkin beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu, di mana kita sangat terbatas sekali gitu untuk bisa mendapatkan satu informasi atau satu fakta.
Bisa kita hanya mendapatkan fakta itu hanya dari satu sumber saja. Kalau di zaman dulu misalnya, zamannya Orde Baru itu, rakyat hanya mendapatkan informasi dari media yang namanya TVRI. Dari TVRI saja, dari yang namanya Bapak Harmoko saja. Dulu saya ingat waktu masih SMA itu beliau tampil di TVRI langsung atas petunjuk Bapak Presiden. Nah gitu, itu Pak Harmoko gitu dulu itu. Nah tapi sekarang semua orang sudah bisa mendapatkan akses informasi itu secara cepat begitu dan secara berimbang. Ya, memang bisa jadi informasi yang didapat itu tidak seluruhnya itu benar, tapi berdasarkan masing-masing versi. Tapi orang bisa melakukan perimbangan informasi atau perimbangan fakta. Itu adalah satu kenyataan yang kita hadapi sekarang memang. Gitu. Makanya kemudian propaganda atau provokasi yang dilakukan itu sebenarnya sudah tidak terlalu bisa tidak terlalu bisa mempengaruhi begitu masyarakat atau umat manusia sekarang karena kecanggihan teknologi tadi. Tetapi bahkan di masa yang lalu pun begitu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi informasi satu-satunya yang paling benar itu juga sudah menelanjangi gitu, realitas atau karakter dari masyarakat Yahudi, dari kaum Yahudi Bani Israel ini yang mereka selalu seperti itu. Sehingga memang mereka tentu harus ditempatkan oleh kaum muslimin ini sebagai orang yang bukan saja tidak mudah dipercaya, tapi tidak boleh dipercaya. Jadi orang-orang Yahudi Bani Israel ini bukan lagi orang yang bagi kaum muslimin itu tidak mudah dipercaya, tapi tidak boleh dipercaya, kecuali apabila mereka itu sudah menyatakan dirinya masuk Islam sebagai bagian dari kaum muslimin. Maka mereka sudah bisa dikatakan sudah hilang karakter keyahudiannya itu, karena sebab karena sebab keyakinan mereka yang telah memeluk Islam. Karena bagaimanapun Yahudi itu adalah pilihan. Sementara jadi pilihan keyakinan. Ketika seorang yang awalnya beragama Yahudi itu telah memeluk ke dalam Islam, maka tentu mereka sudah tidak bisa dikatakan sebagai Yahudi lagi, gitu, karena itu adalah pilihan keyakinan. Sementara ketika mereka sudah memeluk Islam, mereka sebagai Muslim, maka berlakulah hubungan antar kaum muslimin itu yang sebagaimana diperintahkan oleh kaum muslimin. Misalnya tidak boleh kepada sesama muslim itu untuk saling curiga, misalnya untuk saling bersuudzon, tapi sebaliknya yang harus didahulukan adalah husnudzon. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang ke-105. Allah melanjutkan sebagaimana firman-Nya, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim." Allah berfirman yang maknanya dalam ayat yang ke-105 ini, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin." Ma yawaddu ini maksudnya tidak pernah berharap. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, demikian juga dengan orang-orang musyrik, itu tidak pernah
punya harapan, tidak pernah berharap ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum, bahwa akan diturunkannya atas diri kalian, yakni Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, kaum muslimin, min khairim min rabbikum. Tidak pernah berharap bahwa Allah itu menurunkan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Maksudnya di sini mereka orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab itu tidak pernah berharap Allah menurunkan wahyunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya wahyu itu oleh Allah Subhanahu wa taala kan diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur, secara bertahap, tidak seperti halnya sebelumnya kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Allah menurunkan kepada Nabi Musa alaihi salam itu langsung dalam bentuk satu paket istilahnya, satu paket kitab Taurat gitu, yang beliau dapatkan di Bukit Tursina, Bukit Tursina yang masuk wilayah Mesir ya, pada masa itu. Nah, tapi kalau kepada baginda Nabi ini kan berangsur-angsur bertahap, terkadang didahului oleh suatu kejadian atau oleh suatu peristiwa, lalu Allah menurunkan wahyunya. Terkadang didahului oleh adanya pertanyaan atau permasalahan dari kaum muslimin atau dari yang baginda Nabi dapatkan, lalu Allah turunkan wahyunya. Terkadang memang tidak ada alasan-alasan sebelumnya, tetapi Allah kemudian menurunkan wahyunya. Nah, ketika kemudian baginda Nabi SAW menyampaikan kepada umat manusia ya, bahwa beliau telah mendapatkan satu wahyu. Ini orang-orang kafir ini tambah dengki. Orang-orang kafir ini tambah pegel begitu, tambah dengki begitu. Mengapa mereka seperti itu? Dan mereka tidak berharap, ya mereka berharap jangan sampai ada wahyu turun lagi, jangan sampai kemudian ada wahyu turun lagi. Terus begitu. Mereka tidak berharap demikian. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang kafir itu benar-benar mengetahui bahwa memang yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW itu, ketika baginda Nabi menyatakan telah diturunkan satu ayat Al-Quran kepadaku tadi malam, telah diturunkan ayat Al-Quran kepadaku baru saja, misalkan, kemudian Nabi membacakan itu, orang-orang kafir mendengar itu mereka yakin itu, mereka meyakini kalau itu memang adalah wahyu begitu. Karena apa? Karena mereka ini kan yang pertama kan orang Arab gitu, memang orang Arab, dan Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan dalam bahasa mereka, bahasa Arab gitu. Dan mereka benar-benar meyakini kalau itu adalah wahyu karena mereka sangat tahu, sangat mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu berupa ayat Al-Quran itu bukan ucapannya orang Arab atau orang yang paling pintar bahasa Arab, itu tidak bisa buat seperti itu, tidak bisa. Dari susunan kata-katanya, dari susunan kata-katanya, dari makna-makna yang mereka pahami itu, mereka meyakini betul yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini bukan dari pikirannya, bukan dari pikirannya beliau, karena mereka kan paling mengetahui begitu, paling mengetahui, apalagi memang ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu mukjizat atau tanda-tanda kenabian itu selalu diepaskan dengan apa yang
paling menonjol pada masyarakat pada saat Nabi itu sudah diutus. Misalnya pada saat Nabi Isa, pada saat Nabi Isa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling menonjol pada saat Nabi Isa diutus itu adalah dunia pengobatan. Nah, jadi dukun-dukun atau tabib-tabib itu selalu mendapatkan tempat terhormat di masa diutusnya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi mukjizat mampu mengobati penyakit yang tidak mampu diobati oleh tabib paling unggul pada masa itu. Tabib paling unggul pada masa itu tidak mampu mengobati penyakit orang botak, penyakit buta, penyakit bahkan orang yang sudah mati dihidupkan kembali itu tentu tidak ada seorang pun yang bisa. Nah, Nabi Isa itu bisa. Begitu. Jadi orang-orang pada masa itu pasti meyakini ini bukan kemampuannya Nabi Isa saja, ini pasti ini adalah, apalagi Nabi Isa menyatakan ini adalah bagian dari tanda-tanda kenabian. Allah memberikan tanda kenabian begitu. Dimana ini bukan kreasi manusia, tapi ini adalah mukjizat dari Allah. Demikian pula pada masa Nabi Musa. Pada masa Nabi Musa alaihi salam itu yang paling menonjol itu adalah dunia sihir. Jadi ilmu sihir, ahli-ahli sihir itu adalah orang-orang yang mendapatkan tempat paling istimewa. Bahkan Fir'aun itu orang-orang terdekatnya itu adalah ahli-ahli sihir. Nah, Nabi Musa dianugerahi mukjizat oleh Allah itu kemampuan yang melebihi kemampuan tertingginya para ahli-ahli sihir paling unggul pada masa itu. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW itu mukjizat terbesarnya itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini berisi teks-teks atau ayat-ayat yang mengungguli kemampuan terbaik dari para ahli-ahli syair atau sastrawan-sastrawan pada masa itu. Jadi artinya sastrawan yang sudah paling top, paling profesor di situ, yang mereka mengetahui bahwa saya atau kamilah orang-orang yang paling tahu tentang bahasa Arab itu, mereka lah yang paling tahu bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu ini tidak mungkin manusia yang bisa yang menyusun kata-kata ini tidak mungkin manusia. Saya tahu kemampuan bangsa Arab itu saya tahu karena saya yang paling pintar begitu. Istilahnya begitu. Jadi kalau kemudian Nabi Muhammad mengaku dia dapat wahyu, memang itu wahyu itu. Tapi belum tentu kemudian yang bilang begitu lalu beriman, belum tentu juga begitu. Belum tentu. Nah, maka kemudian ketika Nabi mengaku mendapatkan wahyu, mereka bertambah dengki gitu. Mereka orang-orang kafir tambah dengki. Boleh gitu misalnya. Boleh gitu. Jadi mereka bertambah dengki. Makanya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dia dipertegas lagi bahwa orang-orang kafir itu tidak pernah berharap bahwa kalian yakni baginda Nabi Muhammad atau umat Islam itu akan mendapatkan kebaikan dari Tuhannya. Maksudnya itu akan mendapatkan petunjuk lagi atau wahyu lagi dari Allah itu. Tetapi kemudian Allah menyatakan wallahu yahtassu bi rahmatihi wallahu may yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu yahtassu bi rahmatihi, itu memberikan spesialisasi, memberikan kekhususan dengan rahmat dan kasih sayangnya yang dimilikinya itu, yakni maksudnya nubuwahnya, kenabian itu kepada orang-orang spesial, kepada orang-orang tertentu, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Mayyasha itu mengikuti kepada kehendaknya Allah, begitu, bukan kehendaknya Allah, tidak mengikuti kehendaknya manusia, tapi manusialah yang harus mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah berkehendak kenabian atau nabi terakhir itu bukan lagi dari kalangan Bani Israel, itu sudah kehendak Allah begitu. Bahwa nabi terakhir dari Bani Israel itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Dari Bani Israel itu adalah Nabi Isa.
Itu kehendaknya Allah. Dan kemudian nabi berikutnya setelah Nabi Isa itu adalah Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab, itu juga kehendaknya Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala lah sebagai pemilik keutamaan dan keagungan. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini fakta yang harus bisa kita pahami saat ini, ya, yakni bahwa berdasarkan penelusuran terhadap sejarah, ya. Jadi apalagi sekarang itu ditemukan teknologi yang namanya DNA. DNA ini deoksiribonukleik acid. Jadi artinya misalnya begini ya, ada seorang anak mengaku saya itu ada orang kaya raya, dia tidak punya anak. Lalu dia meninggal mewariskan kekayaan yang luar biasa besar. Lalu ada seseorang datang, saya anaknya, begitu. Saya anaknya, saya punya bukti-bukti, foto, segala macam misalnya. Ya, termasuk sini surat waris dan segala macam ini. Itu tidak lantas bisa menjadi alat bukti, karena sekarang sudah ada teknologi namanya DNA. DNA itu kan ada teknologi DNA itu bahwa di dalam tubuh manusia itu ada bahagian dari sel tubuh manusia itu yang bisa di situ memberikan informasi mengenai asal usul orang tersebut, begitu. Mengenai asal usulnya orang tersebut, apakah benar dia satu asal usul yang sama dengan orang yang diklaimnya sebagai orang tuanya itu. Itu ada sekarang teknologi itu. Jadi dari situ kemudian bisa diketahui asal usulnya orang itu. Teknologi DNA itu bisa diambil dari sel rambut, bisa jadi sel rambut bisa kemudian diperiksa lewat teknologi itu dengan rambutnya orang yang diklaim sebagai orang tuanya itu, dicocokkan apakah cocok. Nah, kalau cocok berarti memang seketurunan. Kalau tidak cocok berarti bukan, begitu. Nah, sekarang ternyata bahwa sekalian dirahmati Allah itu sudah banyak sekali penelitian, ya, bahwa orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Israel sekarang ini, ini ternyata mereka bukan dari keturunan Bani Israel di zaman lalu, begitu. Jadi bukanlah keturunannya yang disebut sebagai Bani Israel di masa yang lalu, yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan tanah Palestina kepada mereka. Bahkan kalau menurut penelitian menggunakan teknologi DNA ini orang-orang Palestina sendiri yang lebih dekat keturunannya kepada jalur Bani Israel di masa yang lalu, Bani Israel yang Muslim di masa yang lalu. Ini orang-orang Palestina kalau menurut teknologi DNA. Tapi banyak penelitian tentang ini kemudian berusaha dimanipulasi oleh orang-orang Yahudi, berusaha disembunyikan. Tapi ternyata memang ya namanya manusia ini kan ada yang jahat, ada yang baik. Ya, orang-orang Yahudi Israel sendiri pun atau orang Yahudi pun itu mereka itu ya tidak sedikit yang mereka kan tidak setuju sama gerakan Zionisme Yahudi di Palestina itu. Lalu mereka berusaha mengungkap, mereka sendiri gitu, yang berusaha mengungkap bahwa orang-orang Yahudi yang sekarang ada di Palestina itu sesungguhnya mereka bukan dari keturunan Yahudi Bani Israel, begitu. Nah, jadi sampai kemudian ada satu penelitian yang ini juga diungkap oleh Ustadz Adi Hidayat itu, yang kalau tidak salah saya pernah menyimak ceramahnya beliau, begitu, bahwa
Jadi kalau dirunut dari Nabi Nuh, jadi setelah Nabi Nuh ini kan manusia itu bisa dikatakan yang kufur itu kan dimusnahkan oleh Allah melalui banjir itu. Sampai putranya sendiri itu yang namanya Kan'an itu, putranya Nabi Nuh itu kan akhirnya juga menjadi korban banjir itu, tidak mau diajak naik ke perahunya Nabi Nuh itu. Dia dengan sombongnya mengatakan saya bisa menyelamatkan diri, tidak harus gabung sama rombongannya Anda gitu, ke bapaknya begitu. Akhirnya dia mati. Lalu Nabi Nuh itu meninggalkan beberapa orang putra. Nah, kemudian kalau tidak salah 4 orang putra. Nah, 4 orang putra ini, 1 orang putra ini yakni yang namanya Sam, ini anak keturunannya Sam ini ada yang kemudian menjadi bangsa Arab, ya, ada yang kemudian menjadi Bani Israel, begitu. Ada yang menjadi Bani Israel, ya, dari kalangannya Nabi Ibrahim sendiri, kan putranya Ishak punya putra Yakub. Nah, Yakub ini kemudian menjadi Bani Israel. Nah, di samping itu ada keturunan Nabi Nuh itu yang dari satu putra yakni Sam ini yang kemudian menjadi bangsa Arab, termasuk bangsa Palestina begitu. Jadi bangsa Palestina yang mendiami tanah Palestina di masa yang lalu, bukan di masa yang sekarang. Lalu ada lagi putra yang lain dari Nabi Nuh ini yang juga selamat, ya. Lain putra yang satunya lagi nih yang diyakini sebagai yang melahirkan keturunan dari kaum Yahudi sekarang, dari kaum Yahudi yang sekarang. Jadi kalau kaum Yahudi yang ada sekarang yang mendiami Palestina itu mengklaim bahwa mereka keturunannya Nabi Yakub, itu mereka jauh sekali gitu. Karena Nabi Yakub itu yang merupakan cucunya Nabi Ibrahim justru lebih dekat dengan orang-orang Arab dibandingkan orang-orang Yahudi yang ada sekarang gitu. Orang-orang Yahudi sekarang itu mereka tidak seketurunan dengan Bani Israel di zaman yang sering diceritakan di dalam Al-Quran ini gitu. Nah, kemudian secara ilmiah kaum Yahudi yang sekarang yang tidak seketurunan dengan Bani Israel itu lalu disebut sebagai Yahudi Askenazi namanya. Jadi Yahudi Askenaz ini itu adalah nenek moyang mereka yang kemudian menginduk kepada putranya Nabi Nuh itu. Jadi putranya Nabi Nuh yang lain selain yang bernama Sam itu kemudian punya keturunan, lalu ada yang namanya Askenaz. Dari Askenaz ini lalu lahirlah keturunan Yahudi yang ada sekarang yang mereka mengklaim keturunannya Yakub, padahal bukan, tidak ketemu jalurnya gitu. Jalurnya tidak ketemu, baru ketemunya di Nabi Nuh begitu. Baru ketemunya di Nabi Nuh. Jadi mereka kalau mau mengklaim sebagai keturunannya Ibrahim, apalagi keturunannya Yakub, mereka tidak ketemu. Gitu. Nah, sementara tanah Palestina di dalam Taurat itu kan justru dijanjikan oleh Allah kepada keturunannya Yakub, Bani Israel dari keturunan Nabi Yakub begitu. Jadi, nah ini yang kemudian diklaim oleh yang namanya Yahudi Askenazi itu. Mereka mengklaim kalau mereka lah Yahudi yang dijanjikan oleh Allah itu. Makanya kalau Bapak mungkin pernah melihat YouTube itu ternyata di Palestina sendiri juga ada orang-orang Yahudi, ya, yang mereka itu sering bentrok dengan polisi-polisi Israel, itu sering bentrok. Mereka sendiri tidak setuju dengan gagasan Zionisme itu. Mereka bahkan juga tidak setuju dengan negara Israel. Jadi orang Yahudi tapi tidak setuju dengan Israel, tidak setuju dengan Zionis. Mereka mengatakan bahkan kami lebih senang dipimpin oleh pemerintahan Arab, kata mereka. Karena memang
pendahulu kami, nenek moyang kami, mulai dahulu mereka biasa diperintahkan oleh bangsa Arab dan hidup aman, tentram, damai, kata mereka. Justru ketika diperintah oleh Yahudi sendiri, itu negara Israel ini negara yang berdiri di atas penjajahan dengan bangsa Palestina. Makanya kemudian tidak akan pernah mengalami ketenangan, ketentraman, kedamaian begitu. Jadi mereka menentang begitu. Yang mereka kibar-kibarkan juga itu benderanya Palestina, bukan benderanya Israel, sehingga mereka juga kemudian sering konflik dengan pasukan dan polisi Israel itu. Itu banyak yang kita lihat di YouTube, itu konflik antar mereka, orang-orang Yahudi yang biasa menggunakan pakaian asli yang rambutnya itu dikiwir-kiwir panjang-panjang gitu. Yahudi kemudian biasanya dikatakan sebagai Yahudi ortodoks begitu. Mungkin itu sementara Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini sekali lagi menegaskan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala mengenai karakter orang-orang Yahudi yang mereka selalu bahkan menampakkan penentangan mereka kepada kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dengan klaim bahwa mereka lah sebenarnya umat pilihan begitu, sementara yang lainnya itu bukan. Jadi ini dua ayat ini sebenarnya juga menunjukkan bagaimana pemahaman sesat ya yang selalu digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi atas diri mereka dan pandangan mereka terhadap umat manusia yang lain termasuk kaum muslimin. Mungkin itu sementara yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan sore hari ini. Kita tutup terlebih dahulu dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis, doa penutup majelis, dan setelah ini bisa dilanjutkan dengan diskusi jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila subul salam wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.